Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin malam Selasa yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada petang hari ini masih memberikan kita kenikmatan. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta umat beliau hingga akhir zaman. Meneruskan kajian kitab Safinatun Najah. Dalam pertemuan yang lalu telah kita sampaikan bahwa ada 4 hal yang diharamkan bagi orang yang batal wudunya atau orang yang berhadas kecil. Jadi kalau orang itu hadas kecil, maka dia terharamkan atau dilarang, ya maksudnya dilarang atasnya melakukan 4 hal ini. Yang pertama adalah sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Kemudian yang kedua adalah tawaf. Tidak boleh seseorang melaksanakan tawaf dalam keadaan tidak berwudu atau sudah batal wudunya. Semisal ada seseorang memulai tawaf dalam keadaan suci, kemudian di pertengahan tawaf dia batal, maka dia harus kemudian berwudu terlebih dahulu dan melanjutkan tawafnya. Kalau seandainya di tengah-tengah putaran, karena tawaf itu dimulai dari pojok Hajar Aswad, kemudian katakanlah dia batalnya di pojok Rukun Yamani, maka bagaimana? Ya, para ulama mengatakan maka cukup baginya berwudu kemudian kembali ke tempat dia batal dan kemudian melanjutkan tawafnya. Tapi kalau dia ragu, saya tadi batalnya di pojok Syami atau pojok Yamani atau di Iraqi, itu nama-nama pojok Ka'bah, maka untuk kehati-hatian hendaknya seseorang itu mengulang dari pojok Hajar Aswad, yaitu pojok pertama dia memulai tawafnya. Kemudian yang ketiga adalah yang terlarang bagi orang yang dalam keadaan berhadas kecil, yaitu menyentuh mushaf. Mushaf atau mishaf, yaitu segala benda yang tertulis ayat Al-Quran, baik itu kertas, kayu, ataupun tembok, ataupun buku, atau kaca, apapun yang tertulis ayat Al-Quran, ya, maka itu terlarang disentuh. Dan ini bisa dikatakan seluruh madhab, ya, seluruh madhab melarang, ya, seseorang yang tidak dalam keadaan berwudu menyentuh mushaf Al-Quran. Wa hamluhu, dan membawanya, ya, menyentuh saja tidak boleh, apalagi membawa. Membawa itu maksudnya mengangkat. Nah, ini berbeda kalau menyentuhnya tidak langsung tangan dengan mushaf tersebut, tapi ada pembatasnya, maka ini diperbolehkan.
Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kita akan bahas malam ini adalah kelanjutannya, yaitu orang yang junub itu terlarang 6 hal. Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya. Haram atas orang yang junub melakukan 6 hal. Junub apa maksudnya di sini? Yaitu seseorang yang berhadas besar. Kalau kemarin hadas kecil, ini hadas besar. Bagaimana seseorang itu bisa junub? Ada pertama, seseorang itu mengeluarkan mani, atau yang kedua, seseorang itu melakukan hubungan badan meskipun tidak mengeluarkan air mani, maka dia sudah dalam keadaan junub meskipun hanya 1 detik sekalipun. Ya, kalau dia berhubungan badan, maka dia dalam keadaan junub atau berhadas besar. Maka orang yang seperti ini terlarang melakukan 6 hal. Apa saja? Yaitu 4 yang sudah disebutkan tadi, yaitu larangan bagi orang yang berhadas kecil plus 2. Kita ulang. 6 adalah yang pertama as-salat. Salat. Orang yang junub tidak boleh melaksanakan salat. Orang yang berhadas besar tidak boleh melaksanakan salat meskipun dia sudah berwudu sekalipun. Ya, ada orang berhadas besar, kemudian dia mungkin buru-buru, kemudian langsung berwudu, atau dia lupa bangun tidur, lupa kalau tadi malamnya dia berjunub, ya, dia melakukan junub malamnya, bangun, kemudian qomat subuh terdengar, langsung lari ke masjid, langsung berwudu, kemudian sholat subuh. Bagaimana sholat subuhnya? Tidak sah. Lah bukannya dia itu tidak sengaja, bukannya dia tidak tahu. Ya, ketidaktahuan seseorang dari kesalahannya tidak melahirkan dosa, tapi tetap harus menjalani konsekuensi dan menutup kekurangannya. Ngoten lho. Jadi aku lah mboten ngertos, nggih mboten ngertos, artinya jenengan tidak dosa, tapi jenengan tetap harus mengulang wudu jenengan, mengulang mandi jenengan, belum mandi ya, kemudian mengulang sholat subuh jenengan. Demikian juga misalnya seorang yang mengeluarkan air mani meskipun tidak sengaja, kemudian setelah itu dia berwudu, kemudian dia melaksanakan sholat. Setelah sholat dia periksa kemaluannya, ternyata ada mani, maka sholatnya harus diulang, dan dia tidak berdosa kalau dia tidak mengetahui. Tapi kalau dia mengetahui, kalau dia junub, kemudian dia bersengaja melaksanakan sholat, maka dia berdosa dan harus bertobat kepada Allah dan mengulang sholatnya juga. Kemudian yang kedua, tawaf. Orang yang junub tidak boleh tawaf, jelas. Tawaf itu Bapak Ibu macam-macam. Ya, kita apalagi di musim haji, ya Bapak Ibu juga harus sedikit mengerti tentang fikih haji. Tawaf ada yang disebut dengan tawaf kudum. Tawaf kudum adalah tawafnya seseorang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram dengan tujuan untuk melaksanakan umroh atau haji dengan memakai pakaian ihram dan sudah bermiqat di batas yang ditunjuk oleh Rasulullah dengan mengucapkan labbaika Allahumma umratan atau labbaika Allahumma hajjan. Kemudian dia masuk ke Masjidil Haram, dia melaksanakan tawaf 7 putaran. Ini disebut sebagai tawaf kudum atau disebut tawaf kedatangan. Kudum itu kedatangan. Kemudian ada namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah yang sedang dilaksanakan jamaah haji di hari-hari ini. Aslinya tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau haji plus itu mereka melaksanakan tawaf ifadah di hari
Idul Adha, karena ada bis yang mengangkat mereka dari Mina ke Masjidil Haram, ya, yang biasa dikenal tawaf ifadah itu dengan tahallul tsani, ya mungkin ini hanya sedikit wawasan. Kalau kita bahas lebih dalam ya mungkin di kesempatan yang lain. Kemudian kalau haji reguler, haji murah-murahan, ya, murah we urung ya. Ya, haji murah-murahan itu hari Idul Adha mereka tidak ada transportasi dari Mina ke Masjidil Haram, sehingga tawaf ifadah yang dilaksanakan jamaah haji reguler itu biasanya ditunda setelah hari tasyrik, bisa tanggal 13, bisa tanggal 14, karena dalam pelaksanaan ibadah haji itu orang bermabit atau tinggal di Mina itu bisa sampai tanggal 12 Dzulhijjah yang disebut dengan nafar awal, bisa juga menyelesaikan sampai tanggal 13 Dzulhijjah atau hari tasyrik terakhir dan disebut dengan nafar tsani. Nah, sepulang dari Mina, jamaah haji menuju ke Masjidil Haram melaksanakan tawaf ifadah dengan pakaian biasa, tidak memakai pakaian ihram lagi. Dan ini menjadi rukun haji. Seseorang yang berhaji tidak melaksanakan tawaf ifadah, maka hajinya tidak sah. Nanti akan ada permasalahan yang lain Bapak Ibu, seandainya, tapi di belakang nih ada seorang wanita yang haid, kemudian haid di hari terakhir haji, dia harus melaksanakan tawaf ifadah, padahal tawaf tidak sah dilakukan kecuali bagi orang yang suci dari hadas kecil dan hadas besar. Maka orang yang haid ini dia harus ditunda sampai bersih. Tapi ternyata sampai hari terakhir jadwal kepulangan ke tanah air dia belum bersih juga. Nah, ini masalah, ini fikih ya nawazil ya. Jadi sampai hari terakhir dia harus pulang ke tanah air masih berhadas besar, padahal dia harus melaksanakan tawaf ifadah, di mana itu adalah rukun haji. Bagaimana kepribadian ini Ustaz? Ya. Nah, ini maka para ulama kemudian beristihad di sini membolehkan karena dalam kondisi darurat. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, tapi masalah wanita haid di belakang nanti. Kemudian yang berikutnya adalah tawaf sunnah. Ada tawaf kudum, ada tawaf ifadah, ada tawaf sunnah. Tawaf sunnah adalah tawaf yang menjadi pengganti tahiyatu Masjidil Haram. Kalau jenengan masuk ke masjid Jamasba, sebelum lenggah jenengan disunahkan apa? Salat 2 rakaat yang disebut dengan salat tahiyatul masjid. Pemberian nama tahiyatul masjid itu para ulama Bapak Ibu jenengan bongkar dalam hadis tidak ada. Ya, itu hanya Rasulullah hanya memerintahkan salat 2 rakaat sebelum duduk. Tapi kalau di Masjidil Haram tidak ada tahiyatul masjid. Di Masjidil Haram seseorang masuk ke Masjidil Haram melaksanakan pengganti dari tahiyatul masjid, yaitu tawaf sunnah, yaitu mutar Ka'bah sebanyak 7 kali dan diakhiri dengan sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunnah tawaf. Itu adalah pengganti dari tahiyatul masjid di Masjidil Haram. Tapi bagaimana bagi orang-orang yang sepuh atau orang-orang yang malas, dia tidak ada waktu untuk melaksanakan tawaf, maka boleh melaksanakan tahiyatul masjid, bukan tawaf sunnah. Tapi mukhalifus sunnah atau menyelisihi sunnah ketika seseorang melakukan dua-duanya. Tahiyatul masjid di Masjidil Haram, sholat 2 rakaat,
baru setelah itu tawaf, itu mukhalifus sunnah, nggak biasa dicontohkan oleh Rasulullah dan juga oleh para salaf gitu. Jadi milih salah satu. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian kalau tawaf sunnah ini pakai pakaian biasa, nggak pakai pakaian ihram. Cuma sekarang di masa pandemi, nah ini masalah ya. Jadi di masa pandemi ini pemerintah Saudi masih melarang seseorang melaksanakan tawaf sunnah sebagai bentuk pelonggaran atau kesempatan bagi orang yang mau melaksanakan tawaf kudum, yaitu yang memakai pakaian ihram saja. Kalau dulu boleh pakai pakaian biasa tawaf. Makanya jenengan kalau punya TV di rumah yang muter Ka'bah itu mereka semua pakai pakaian ihram semua ya. Tapi kalau pakai pakaian biasa sekarang sementara ini belum diperbolehkan lagi. Kalau dulu sebelum pandemi boleh. Ning ngono jamaah sing ngakali ya. Ora umroh ning nganggo pakaian ihram ben iso tawaf sunnah. Itu hukumnya gimana Ustaz? Wallahu alam. Wallahu alam ya, itu ngakali pemerintah itu. Padahal kita harus taat ulil amri. Kalau ulil amri mengatakan nggak boleh ya jangan gitu ya. Karena itu amalan yang sunnah saja. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian ada tawaf yang berikutnya namanya tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf yang dilakukan oleh seseorang ketika dia mau meninggalkan Masjidil Haram, pulang ke kampung halamannya. Ini tawaf wada, memakai pakaian biasa dan seseorang pamitan ya, keluar dari Masjidil Haram, pulang ke Indonesia, pulang ke Malaysia, ke negara asalnya. Itu disunahkan adalah melaksanakan tawaf 7 kali putaran dan kemudian diakhiri dengan sholat sunnah dan kemudian meninggalkan Masjidil Haram dan tidak balik kembali kecuali dia nanti niat ingin mengunjungi di lain kesempatan. Hukumnya sunnah ya, tidak wajib. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah wamassul mushafi. Bagi orang yang junub tidak boleh menyentuh mushaf. Ini semua madhab ya, bukan ada oh ini jari ini Pak Ustadz, jari ini Pak Kiai, aku lo pernah midanget angsal Ustadz. Enggak, semua enggak melarang ya, semua melarang. Kalau ada yang membolehkan dia tidak punya dalil ya, dia tidak punya dalil. Niatnya baik, tapi kita harus mengikuti petunjuk Nabi. Ketika Nabi melarang, ya jangan disentuh ya. Jadi mushaf Al-Quran harus disentuh dalam keadaan suci. Wa hamluhu, membawanya. Wal lubthu fil masjid. Nah ini tambahan bagi orang yang junub. Terlarang bagi orang yang junub yaitu lubthu fil masjid, yaitu tinggal di masjid, berdiam diri di masjid. Termasuk maksud dari berdiam diri yang melaku nang jero masjid itu termasuk ya. Larangan juga. Lu jenengan junub kok masuk ke masjid? Saya enggak berdiam diri Mas, ning kula muter terus. Sama saja. Kalau niatnya tinggal di dalam masjid untuk sementara waktu 5, 10, 15 menit, maka terlarang bagi orang yang junub itu ya. Aning kula kekunci teng masjid ajeng medal mboten saged. Lah ini darurat ya. Jadi masuk masjid junub arep metu ora ngerti lawange endi. Nah, ini darurat ya. Demikian juga disebutkan ini meskipun kita humor tapi ini disebutkan dalam kitab. Au khafa minal khuruj, atau khawatir keluar. Orang junub kemudian di luar banyak bahaya, mungkin ada musuh atau ada hewan buas, kemudian terpaksa dia masuk masjid karena khawatir tinggal di dalam masjid, kalau keluar nanti akan disakiti atau ada hewan yang membahayakan di dalam masjid. Nah itu kayak gitu diperbolehkan karena dalam hukum kedaruratan. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya wa qiraatul Quran. Nah ini tambahan, yaitu membaca Al-Quran. Maksudnya membaca Al-Quran adalah qiraatul Qur'ani biqasdil qiraati wahdaha aw ma'a ghairiha,
Ya tujuannya adalah untuk membaca, untuk tilawah, atau untuk tujuannya adalah untuk tilawah dan sekaligus berzikir. Tapi kalau membaca Al-Quran dengan niatan bukan tilawah, tapi untuk zikiran, untuk wiridan, maka ini banyak dalam mazhab Syafi'i, banyak para ulama membolehkan. Jadi ada beberapa orang yang rutin membaca Al-Quran dalam rangka untuk wiridan, seperti zikir pagi dan petang. Dia ada bacaan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad itu bacaan zikir pagi dan petang. Atau seseorang ustadzah atau ustadz menerangkan kepada siswa-siswanya di dalam kelasnya, anak-anak sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran. Dia menerangkan ilmu bukan dengan niat tilawah, ya. Maka diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah niat tilawah dalam rangka bermaksud berniat mendapatkan pahala dari ayat yang dia baca. Ya, ini yang tidak boleh. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita junub terlarang membaca Al-Quran dengan, tapi kalau tidak sengaja, misalnya ada tulisan Arab, ada kaligrafi, kita junub, kemudian kita mengeja, innama ya'muru astagfirullah, ini ayat. Nah, kayak gini nggak sengaja. Dia kira ini hanya mungkin kata bijak atau kata hikmah. Ternyata ayat Al-Quran. Maka ini tidak mengapa. Yang terlarang adalah orang yang dengan sengaja berniat mencari pahala dari bacaan Al-Qurannya. Maka dia harus dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil yang terlarang adalah menyentuh. Tapi kalau hadas besar, bukan hanya menyentuh, tapi membaca juga terlarang. Jadi kemudian kita sampaikan, ya Bapak Ibu, bagi orang-orang yang berhadas kecil boleh membaca Al-Quran, tapi tidak dengan menyentuh Al-Quran. Tapi kalau orang junub, tidak boleh, ya, tidak boleh menyentuh Al-Quran sekaligus juga membaca Al-Quran. Karena dulu ada pertanyaan yang unik, ya. Ustadz boleh nggak, maaf ya ini agak rodo saru, maaf Ustadz, ini saya hubungan badan daripada ngrungokke musik tapi tak nyetel Quran. Ya, ini orang, masya Allah, orang soleh kan, orang soleh, pertanyaannya bagus. Ya saya jawab tidak boleh, ya tidak boleh. Karena apa? Mendengar Al-Quran itu hukumnya sama dengan membaca, ya, membaca. Ya mendengar musik juga jelas nggak boleh, ya. Tapi mendengar Al-Quran ketika kita sedang junub itu juga terlarang. Bapak Ibu rahimakumullah, wa yahrumu bil haidhi asyaratu asya. Maka tadi ya, misalnya ada seorang guru, itu boleh ya, guru misalnya hanya menerangkan ayat, ya, misalnya bukan membaca, misalnya sekedar pengen menerangkan ilmu boleh, tapi kalau untuk tilawah yang enggak boleh. Wa yahrumu bil haidhi asyaratu asya. Kemudian yang berikutnya, yang terlarang atas haid, maksudnya wanita yang haid, asyaratu asya, 10 hal. Orang yang berhadas kecil berapa yang terlarang? 4. Junub berapa? 6. Wanita haid 10. Jadi 6 ini plus 4. 6 yang tadi plus 4. Apa saja 10 ini? As-salatu, salat. Tentu seorang wanita haid tidak boleh melaksanakan sholat, dan seluruh ulama sepakat tidak perlu mengqadha sholat yang ditinggalkan wanita haid. Tapi semua juga sepakat bahwa wajib mengqadha puasa wanita haid yang ditinggalkan. Ya, kalau sholat nggak perlu diqadha, ya. Kalau puasa baru harus diqadha. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, at-tawaf,
tawaf, wanita haid tidak boleh melaksanakan tawaf kecuali seperti yang kita terangkan tadi, seseorang wanita yang haid kemudian dia harus segera meninggalkan tanah suci padahal dia belum menjalankan rukun tawaf ifadah. Wa massul mushafi, menyentuh mushaf, wa hamluhu, membawanya atau mengangkatnya, wal lubsu fil masjid, tinggal di masjid. Tinggal di masjid ini maksudnya adalah seorang wanita dia berdiam diri atau berada di dalam masjid dalam waktu beberapa saat. Tapi kalau hanya lewat saja, semisal ada di zaman para sahabat, ada masjid itu pintu dari sini kemudian keluarnya itu rumahnya. Jadi mau masuk rumahnya harus melewati Masjid Nabawi. Ada dalam hadis diceritakan itu. Maka bagaimana? Boleh kalau seperti itu. Ya, hanya sekedar misalnya atau kamar mungkin ya, dari sana tempat wudhu kemudian kamarnya di sini. Atau apa? Mungkin mau masuk ke kamarnya padahal dia dalam keadaan haid atau junub, lewat saja. Ya, murur saja, hanya lewat saja, tidak duduk tapi lewat saja, itu boleh. Wal lubsu fil masjid. Kemudian wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran. Niatnya sinau nggak boleh. Oh, itu memang larangan. Ya, dan banyak ibadah yang bisa dilakukan oleh wanita haid selain membaca Al-Quran. Ya, bisa berzikir, bisa membaca buku, bisa berkhidmat dengan suami. Yang sudah punya suami, ya, bisa berkhidmat untuk orang tua, ya. Bisa banyak hal yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid, tidak harus membaca Al-Quran. Wa qiraatul Quran. Di sini nanti ada penjelasan panjang bagaimana kalau seorang hafidhah. Di sini ada penjelasan panjang. Ya, seorang hafidhah yang dia harus murajaah setiap hari. Apalagi ada beberapa wanita yang dia haidnya dalam waktu yang sangat lama. Ada wanita yang mungkin haidnya bisa sampai 14 hari. 16 hari murajaah, 14 hari prei, wangel tuh gitu. Ya. Bisa hafalannya melayang kemana ya, maka ada beberapa ulama yang membolehkan kalau dalam hal ini, tapi dia seorang hafidhah dalam rangka untuk menjaga hafalannya. Nek hafalannya kul huwallahu kul nas kul falaq, ya. Enggak usah dimurajaah itu ya. Murajaah itu diulang-ulang ya maksudnya nggih Bapak Ibu. Wasaumu, puasa terlarang bagi seorang wanita yang haid. Dan apakah seorang wanita yang haid dia kemudian terlarang mendapatkan fadilah dari puasa-puasa tertentu saat dia meninggalkan karena haidnya? Tidak. Banyak dalam hadis-hadis disebutkan barang siapa yang terbiasa melakukan suatu amalan kemudian tertahan tidak bisa melakukannya karena uzur syar'i, contohnya karena sakit atau karena safar atau karena haid, contohnya itu ya, maka dia tetap mendapatkan pahalanya. Pas puasa Arafah ibu-ibu haid, padahal setiap tahun biasa puasa Arafah, tetap mendapatkan pahala puasa Arafah. Pas puasa Asyura jenengan sakit, padahal biasanya jenengan puasa Asyura, maka jenengan tetap mendapatkan pahala puasa Asyura. Gak usah jauh-jauh, setiap saat, setiap malam jenengan tahajud. Satu waktu jenengan sakit bisa tahajud, tetap jenengan mendapatkan pahala sholat tahajud jenengan. Kemahamurahan Allah ditunjukkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasane ngondo eleke tonggo, satu waktu loro. Wah, kok dengar ini sepi arisane? Oh, ibu kae wis ra teko neh. Lah ngapa loro?
Jadi ibu ini meskipun dia tidak ghibah, tapi karena apa? Karena sudah terbiasa ghibah dan dia belum bertobat, maka dosanya terus mengalir, naudzubillah, meskipun dia sakit, naudzubillah. Orang yang terbiasa bermaksiat, satu waktu terhenti karena sakit atau karena halangan-halangan yang lain, maka tetap tertulis, naudzubillah, dia melakukan kemaksiatan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ya, jangan kita bersedih ketika kita ini terlarang melakukan suatu amal soleh, kalau yang melarang itu Allah, ya. Itu pasti kebaikan bagi kita. Allah melarang kita melakukan tawaf ketika kita haid atau membaca Al-Quran. Jangan bersedih, yang melarang Allah. Bukan Allah ingin mengurangi pahala kita, tapi Allah ingin memuliakan kita sebagai seorang wanita. Wanita itu capek, ya. Wanita itu capek, makanya Allah muliakan. Satu-satu waktu kadangkala Allah ringankan, Allah istirahatkan, ya. Bukan untuk menghilangkan pahalanya, tapi untuk mengangkat derajat wanita tersebut. Okay? Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah as-saum wat tolak. Tolak itu apa? Cerai. Maksudnya terlarang, ya, seseorang yang haid itu dicerai oleh suaminya. Seorang wanita yang haid itu harus, seandainya ya ada masalah dengan suaminya, maka suaminya harusnya menahan diri, ya. Menahan diri sampai dia suci. Karena apa? Karena memang biasanya wanita yang haid itu emosinya tidak terkendali. Kadangkala dia perilakunya tidak seperti dia saat suci. Maka suami harus sabar, tahan dulu. Engko nek wis suci gimana? Jebule padha wae. Jebule padha wae. Ya, ini harus proses banyak hal, ya. Seorang itu kalau mau mencerai itu kan banyak, pertama ditegur, kemudian ternyata dia tidak mendengar juga, tetap ngeyel juga, ya, memperingatkan seorang wanita yang nusus, ya, yang durhaka sama suami, tegur dia, ojo ngono, ya, misalnya ojo dolanan HP terus gitu, misalnya gitu, ya, ojo, nah, misalnya gitu, ya. Kemudian ternyata dia malah misalnya melawan, maka kemudian kita pisah ranjang, ya. Pisah ranjang maksudnya apa? Wis bengi iki prain dhisik, Dik. Nah, kamu di sana, aku di sini. Nah, itu. Wah, kok malah saya seneng. Dipisah wong lanang malah seneng, ya. Wah, kebeneran iki malah chattingan terus aku. Wah, malah. Kemudian ada proses lagi, dipukul. Pukul yang tidak membuat cacat. Ya, pukul yang tidak boleh. Itu boleh. Mendidik istri, mendidik anak dengan cara memukul itu boleh, ya, asal tidak dalam rangka apa? Menghinakan, ya, dan tidak membuat cacat, ya, digeblek nek basa kita, ya, nek anak ya dicetot, nah, boleh, ya. Sesekali itu seseorang itu harus merasakan pahit sakitnya kehidupan ini, ya. Karena ada beberapa orang yang dengan kata-kata itu tidak mendengar. Tapi mohon maaf, ya, ini harus ada tahapan-tahapan, ya Bapak Ibu, ya. Jangan nanti bapak-bapak pulang-pulang jadi ngebuki bojone, ya. Sing akon Ustaz Romanto, ya. Bukan, ini prosesnya panjang, ya, panjang itu. Kemudian ternyata itu kok ternyata tidak ngefek juga. Nah, dipukul malah kok saya kesenengan, itu. Maka kemudian setelah itu ada proses apa? Mendatangkan dua pihak, ya, pengadil atau juru damai. Juru damai itu sebaiknya dari dua pihak, dari keluarga istri dan keluarga suami, ya. Diajak rembugan, ini lho Pak, putrine jenengan kayak gini, menurut jenengan gimana? Oh, jenengan ya harusnya begini, nah, rembugan, didamaikan, ya. Kalau proses itu gagal juga, nah baru di sini ada tahapan mencerai. Mencerai pun harus dengan baik-baik. Ya, dulu kita ketemu baik-baik deh, ya sekarang kita pisah baik-baik karena sudah banyak
proses saya dalam mengingatkanmu. Kemudian juga harus dengan adil, dan orang mencerai itu susah. Istrinya tetap harus dikasih tempat rumahnya selama masa iddah. Kemudian dia harus tetap mendapatkan nafkah dari suaminya. Kemudian termasuk anak-anaknya. Kalau anak-anaknya selamanya, tidak ada mantan anak, itu tidak ada. Nah, jadi selamanya harus dinafkahi oleh suaminya. Itu selamanya. Kalau istri diberikan tempat rumah itu wajib selama dia di masa iddahnya. Jadi kalau ada orang mencerai itu seharusnya bukan kono mulai, enggak, tapi suami yang keluar dari rumah. Karena wajib atas dia memberikan tempat tinggal kepada istrinya meskipun sudah dicerai sampai selesai masa iddahnya. Nah, Bapak Ibu, kemudian nanti ada proses setelah itu rujuk, karena dia cerai pertama namanya tolak raj'i, cerai kedua masih disebut tolak raj'i, bisa rujuk kembali misalnya sebulan setelah itu. Kemudian suami mengatakan, maaf dia, aku dulu kemarin tuh emosi, maaf ya. Nah, terus piye Mas, yo balikan yo. Nah, balikan seperti namanya rujuk, dan rujuk seperti ini tidak harus akad nikah seperti awal. Wes rujuk bali biasa. Syukur ada saksi. Kalau ndak, beberapa mazhab ndak harus saksi, nggak masalah. Ya, nggak harus ketahuan orang tuanya. Mencerai juga tidak harus ketahuan orang tuanya, juga nggak masalah. Balikan. Setelah balikan bar setahun, nah, ribut meneh ya. Maka kemudian proses tadi dari awal diikuti alurnya tadi. Nah, baru mentoknya cerai lagi, maka kemudian masih ada kesempatan rujuk, dan rujuknya di sini juga tidak harus dengan akad seperti awal. Setelah itu kok rame lagi, baru talak atau cerai yang ketiga disebut sebagai talak bain. Talak bain pun ini juga masih ada kesempatan bisa balik. Kalau ini ping telu soalnya, udah dicerai ketiga kali, ternyata apa? Setelah berganti bulan ternyata suaminya pengen balikan lagi, maka kalau jadi ditahan, tidak boleh. Istri harus nikah dengan orang lain, dan ternyata dengan orang lain itu dicerai juga. Nah, ini baru bisa balikan lagi. Tapi kalau enggak bisa. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ini dalam masalah cerai ini panjangnya pembahasannya, tapi di antara yang kita bahas bahwa seorang wanita yang haid tidak boleh dicerai. Dalam bahasa fikih disebut tolak bid'i, tolak yang bid'ah. Maksudnya bid'ah bukan dari pengertian akidah ya. Bid'ah di sini adalah tolak yang atau cerai yang enggak biasanya. Yang kedua tolak sunni. Tolak sunni itu maksudnya cerai yang ditetapkan atau diputuskan oleh suami saat istrinya sedang dalam keadaan suci, atau bahasanya mungkin gampangnya ya cerai yang biasanya. Jadi cerai ketika wanita haid itu namanya tolak bid'i. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya semoga Allah jaga keluarga kita semua, okay? Amin. Wal mururu fil masjid, dan kemudian yang terharamkan atas orang yang junub adalah murur fil masjid, melewati atau masuk ke masjid melewati, in khafat talwisahu, tapi dikhawatirkan akan mengotori. Kalau hanya melewati saja, wanita haid melewati masjid tapi dia tidak mengotori masjid, boleh. Tadi sudah kita sampaikan. Tapi kalau dia melewati masjid, tapi maaf, dia ya mungkin naudzubillah ya, dia jorok, wanita jorok ini, kemudian sampai meneteskan darah haid kemudian mengotori masjid, lah ini haram. Ya, haram. Yang kita katakan tadi boleh melewati atau di sini namanya berlalu dari masjid kemudian diperbolehkan adalah bagi wanita haid yang dia menahan darah haidnya tidak menetes, itu boleh. Tapi kalau mengotori ini tetap terlarang. Walistimta'u bima baina surrati warrukbati, dan alistimta' ini bernikmat-nikmat, atau apa ya bahasa mudahnya ya,
Ya. Wan nadharu yaitu melihat, walamsu atau menyentuh, bila hailin tanpa pembatas, bisyahwatin dengan syahwat, alal mu'tamad. Ya, ini jadi Bapak Ibu, yang disebut istimta itu melihat atau menyentuh tanpa pembatas tangan dan dengan syahwat. Ini terlarang atas seorang wanita yang haid dari apa? Dari pusar sampai lutut. Yang terlarang siapa? Ya dua-duanya, yang melihat atau yang dilihat, suaminya ataupun wanita yang haid itu. Jadi maaf ya, ibu-ibu ketika haid maka tidak boleh pusar jenengan ke bawah sampai lutut jenengan itu terlihat oleh suami jenengan dengan nafsu dan syahwat itu. Tapi kalau hanya melihat biasa ya tentu ya, tapi nggak biasa ya. Ya, jadi artinya ini tetap harus dijaga, nggak boleh. Karena ini namanya disebut al-istimta, meskipun hanya melihat, apalagi memegang. Ya, maka ini tidak dibolehkan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, demikian. Jadi bagaimana Islam ini menjaga kebersihan, menjaga kesopanan, ya, menjaga kehormatan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW dengan berbagai aturan ini. Jadi bukan untuk menyulitkan, tapi untuk mendisiplinkan dan untuk menghormati dan memuliakan setiap manusia, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Semoga ada manfaatnya. Wa akhiru da'wana sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.